warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Chelsea Alfidia, nomor absen 34 dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Sabila Fianur Ilmi dari kelas 10C, absen 31. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari kelas 10C, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Fadil Diansa dari kelas 10C, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Safana Tarina Dewi, nomor absen 32, kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Arizal Fabian Adi Pratama, nomor absen 2 dari kelas 10C. Selamat datang dan selamat menyaksikan video podcast kami. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi sama saya Arizal dari kelas 10C dan di sini kita kedatangan tamu itu. Siapa itu? Coba tebak. Ini dia, Mas Ifat Nasrullah. Yeay. Halo guys, namaku Ifat. Ya. Jadi posisi Mas Ifat di pemilihan calon ketua OSIS itu apa? Saya jadi wakil ketua. Jadi wakil ketua KPU di sana. Pasti banyak ya tugasnya. Banyak banget Mas. Ribet. Banget. Tapi kemarin itu banyak yang kelewat soalnya saya itu kan juga pas banget sama project. Jadi ya banyak absennya saya malah. Berarti tugas pemilihan ketua OSIS sama project. Iya. Double dong. Double banget itu Mas. Kita langsung to the point aja ya. Iya, betul. Pertanyaan pertama, sejauh mana sih Mas Ifat kegiatan pemilihan calon ketua OSIS itu? Kegiatan pemilihan calon ketua OSIS ini sudah sampai tahap kampanye. Tadi itu kampanye itu. Nah, untuk besok itu udah orasi dari bakal calon per kelas itu, bakal calon dari OSIS pemilihan ketua OSIS itu. Kalau itu pemilihan ketua OSISnya kapan? 29 September tahun 2022. Sistemnya itu langsung nyoblos itu atau dari handphone online? Langsung nyoblos. Iya, di tempatnya nyoblos, berangkat nyoblos pulang. Paling gitu. Kalau boleh tahu nih, panitianya ada berapa sih? Berapa banyak gitu? Tergantung. Mas tanya yang mana? Ya Mas Ifat, panitia Saya yang saya ada 7. Kalau yang lain ada panitia yang lain? Ada. Jadi ada KPU sama KPPS. Nah, KPU itu ada 7, sedangkan KPPS itu ada 10. Nah, kenapa kok beda? Nah, jadi gini. KPU itu diambil dari kelas yang isi muridnya 36. Jadi kalau dikurangi 1 ada jadi berapa? 3 kali 1. Berapa? 3 kali 1 35. Iya benar. Iya. Nah, sedangkan kalau KPPS itu diambil 1 per kelas, gitu. Per kelas. Kenapa kok ada 2? Kenapa nggak 1 aja KPU? Jadi gini Mas. Jadi kenapa harus begitu? Untuk KPU itu netral. Kita nggak punya pilihan. Kita nggak milih. Nah, sedangkan untuk KPPS itu boleh milih, gitu. Jadi otomatis yang milih nanti per kelas itu ada 35 gitu. Jadi per kelas itu berhak dari sana aja. Iya, berhak. Calonnya. Berhak. Mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N boleh. Mekanisme pembentukan panitianya bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya kayak tadi Mas. Jadi per kelas yang 36, yang isinya 36 anak itu diambil 1. Itu untuk KPU ya. Untuk KPU itu yang 36 anak diambil 1 untuk menjadi panitia KPU itu tadi, panitia pemungutan suara tadi. Nah, sedangkan untuk yang KPPS itu diambil 1 per kelas. Jadi A sampai J itu diambil 1 gitu. Jadi totalnya ada 10 panitia dalam KPPS. Tugasnya KPU sama KPPS itu apa tuh? Beda. Kalau KPU itu menyiapkan. Untuk KPPS itu nanti yang menjalankan. Kalau boleh tahu itu tahapan pemilihan ketua OSIS itu apa aja? Jadi nanti itu kan siswa kelas 10 dari SMA 3 ini kan banyak banget toh Mas. Iya, Banyak banget. Nah, jadi itu nanti dibagi per kloter.
kloter. Jadi ada semisal A, B jam segini, B terus C, D jam segini, E, F jam segini begitu. Nah setelah itu semisal AB nih, AB itu nanti masuk terus nunggu di TPS-nya itu. Nah Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Ivan. Jadi apa aja sih tahapan-tahapan pada pemilihan ketua OSIS kali ini? Nah itu nanti sudah kita tahu kan siswa SMA di Desa ini banyak banget kan. Iya. Kelas 10 aja ada 10 kelas, per kelas ada 36, ada 35 sih. Nah itu nanti per kelas itu dibagi kloter-kloternya. Satu kloter isinya 2 kelas. Nah jadi kloter itu nanti ada waktunya, kayak semisal kloter 1 AB nanti di jam 9 sampai 8 sampai 9 semisal. Nah itu. Nah setelah itu nanti setelah dipanggil itu nanti ada di kan di TPS kan. Di TPS itu nanti ada di ruang tunggu. Nah setelah di ruang tunggu itu nanti ke pendataan. Setelah pendataan kita ngambil kartu suara. Setelah kita ngambil kartu suara itu nanti kita ditandatangani oleh ketua KPS. Tahu siapa? Gak tahu siapa. Bisa lagi. Tahu lah. Bisa lagi. Ya itu. Nah setelah ditandatangani nanti itu nyoblos. Oke, sangat simpel. Iya, simpel. Kalau boleh tahu kandidatnya siapa aja nih? Untuk kandidatnya nggak tahu banyak sih mas, tapi ada Salim dari kelas A, kemudian Suci dari kelas B, kemudian ada Al-Rizal Fafia dari kelas C, kemudian ada Rizal dari kelas D, ada Ibnu dari E, kemudian ada Bilqis dari F, Suci dari G, kemudian Rohmat Adi dari H, kemudian Ni Puturia dari I, kemudian Estefania dari J. Harapan Mas Sifat pada pemilihan ketua OSIS kali ini apa? Intinya kondusif, Berjalan dengan kondusif dan lancar. Satset dan aku besar. biasa. Ya, Bismillah. Ada. Oke, itu aja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Sifat. Terima kasih Mas Sifat. Semoga Ya, kita sama-sama. bertemu di lain hari. Yang dari saya, terima kasih. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mata kita. Ya, selalu. Kembali lagi bersama saya Al Rizal dari kelas 10C. Di sini kita akan mewawancarai salah satu calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen, yaitu Mbak Suci. Hai. Mbak Suci, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau kita Alhamdulillah baik. Gak pelajaran hari ini? sudah. Udah makan? Alhamdulillah sudah. Kalau belum mau saya jajan. Aduh. Ya, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. To the point nih saya. Apa sih visi misinya untuk menjadi ketua OSIS? Nah, ini ada pertanyaan yang sering banget ya. Ya, sering ditanyakan sama orang. Kalau visi saya itu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang juara, jujur, unggul, aktif, responsif, dan adaptif. Nah, misi saya yang pertama yaitu membuka wadah untuk menampung seluruh aspirasi, bakat dan pendapat dari seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Sragen. Yang kedua yaitu mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam koordinasi seluruh organisasi di sekolah dengan baik. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap konsisten dalam mengambil suatu keputusan. Itu aja sih visi dan misi saya. Kira-kira Kak Suci bisa nggak menjalankan visi misi yang tadi kamu sebutkan? Dan insya Allah bisa, karena visi misi itu kan apa yang bisa dari kita gitu. Nggak mungkin kalau nggak bisa disebutin visi misinya itu. Ya. Jadi saya ingin bertanya, alasan Kak Suci ingin jadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen itu apa sih? Alasannya tuh mengembangkan potensi siswa itu ya,
ya pengen mengembangkan potensi siswa aja dan yang lain-lainnya. Ingin mengembangkan siswa yang berkualitas itu. Ya. Ya, jadi sekolah yang berprestasi sebagai juara gitu ya. Ya, tapi makanya ya sebagai juara. Kira-kira nih motivasi Kak Suci ingin jadi ketua OSIS itu apa? Motivasi saya itu untuk melatih juga temannya saya, terus melatih sikap disiplin, terus sikap berani dalam menghadapi suatu masalah atau ya itulah. Oke, jawaban yang sangat bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa aja sih kegiatannya untuk memajukan SMA Negeri 3 Sragen? Membuat event-event, terus mengembangkan ekskul ya jadi sekolah gitu, terus macam organisasi lagi, organisasi yang lebih baik gitu. Ya, SMA Negeri 3 Sragen ini kan terkenal dengan organisasinya dan ekskul-ekskulnya itu yang berkualitas itu. Begitu didukung ekskulnya sama guru-guru SMA Negeri 3 Sragen. Bahkan dulu saya pernah dispen itu tetap didukung itu sama gurunya. Dikasih nilai yang bagus itu. Wah, dispen apa kamu tahu? Dispen apa ya lupa aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa penting sih jabatan ketua OSIS untuk kamu itu, untuk Mbak Suci? Jabatan ketua OSIS menurut saya sangat penting karena kan kalau menjadi ketua OSIS itu dapat menampung seluruh suara dari siswa-siswi SMA gitu. Kalau siswi pengen mau menyuarakan suaranya ini nanti mau kerja inilah itulah nanti kan bisa dibicarakan dengan ketua OSIS gitu. Jadi menjadi wadah bagi Ya, siswa-siswa ya. SMA Negeri 3 Sragen ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Langsung aja. Jabatan ketua OSIS itu menurut kamu untuk ketenaran atau biar keren aja atau untuk apa gitu? Ya sebenarnya nggak boleh dengan apa buat keren-keren aja gitu nggak boleh lah ya. Seperti zaman lagi kalau ketua OSIS itu kan untuk wajah untuk menampung seluruh suara dari siswa-siswi Sebagai penampung siswa-siswi SMA Negeri 3 Sragen. nggak pernah punya siswa-siswinya sih. Ya, maksudnya kan menjadi contoh gitu. Ya. Contoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 3 Sragen. Jadi patokannya ya. Kira-kira contoh apa aja nih yang kamu berikan untuk memajukan SMA Negeri 3 Sragen? Kayak kita membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan botol minum dari rumah yang tidak apa ya namanya botol ya gitu kan, itu mengurangi sampah plastik gitu, terus menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Berarti contoh-contoh yang sangat bermanfaat ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Bagaimana sih cara kamu menghadapi hambatan-hambatan untuk menjalankan visi misinya? Contohnya kayak banyak kan siswa yang tidak mampu aturan sekolah itu, anak-anak yang nakal, biasalah remaja. Hambatannya gimana ya, kita masih saran aja jadi gitu lagi, terus kalau enggak ya kita minta bantuan ke guru-guru lain lah buat vaksinasi siswa-siswanya itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, mohon maaf ya ini agak menyinggung sedikit. Ya, gimana sih perasaan Anda saat tidak terima menjadi ketua OSIS? Waduh, ente dong. Ente kadang ente. Oke. Ya, nggak apa-apa juga sih, ya, mungkin belum rezekinya aja. Tapi tetap menjalankan visi misi Ya, tetap dong. ketua OSIS yang baru kan? Ya, hanya bisa menerima dengan lapang dada. Ya. Oke, cukup itu aja pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak Suci. Ya, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Oke, mohon maaf ya ini nggak ada konsumsinya. Nggak apa-apa. Nanti biar dibelikan sama teman-temannya.
Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat pagi. Bertemu lagi sama saya Rizal dari kelas 10C. Ya, di sini kita akan mewawancarai Rizal dari kelas 10D tentang pemilihan ketua OSIS yang diadakan pada tanggal 26 September. Halo Mas Rizal. Halo. Ya. Gimana nih visi misinya untuk menjadi ketua OSIS? Ya, visi misi sih nggak terlalu ribet juga sih. Kayak apa ya? Visi itu kayak mencerminkan untuk tujuan kita lah, untuk berorganisasi ini itu untuk apa gitu. Kayak kalau visi misi saya sendiri sih kayak visi saya untuk menjadi wadah lah, untuk menjadi wadah untuk menaungi para bakat-bakat minat siswa yang terpilih. Nah, untuk misi sendiri itu menyediakan sarana dan prasarana bagi siswa-siswa maupun akademik maupun non akademik, untuk siswa yang berprestasi maupun untuk siswa yang masih berproses untuk menjadi siswa berprestasi. Sangat bagus ya visi misinya. Begitu mengembangkan sekolahan ya visi misinya. Lalu nih, ada nggak yel-yel untuk menyemangati diri Anda sendiri menjadi calon ketua OSIS? Untuk yel-yel ya, untuk yel-yel itu sih bagi saya nggak terlalu penting juga sih. Kayak untuk yel-yel itu seperti kayak moto untuk terus yel-yel seperti yang dan lain-lain itu kayak itu udah dipersiapin sama tim saya sendiri gitu. Kalau untuk moto itu kalau ada yang simple, kenapa harus ambil yang ribet gitu? Kalau untuk yel-yel sih dari tim kami sendiri sih belum ada gitu. Belum ada ya. Tapi ada rencana buat kalau rencana buat sih hari ini sih, nanti siang gitu ada kumpul bareng gitu. Kalau kan nanti dilihatin ya. Iya, bisa. Kira-kira bisa nggak nih jalanin visi misinya kalau jadi ketua OSIS? Untuk menjalaninya sih itu step by step aja sih. Kayak kita sih keterima aja belum gitu. Kayak kita itu harus nyusun satu-satu. Nah, visi misi kita itu udah tersusun segini. Nah, itu nanti kalau kita kepilih, nah kita itu harus berkoordinasi sama dewan guru, sama guru pembimbing, sama guru pembimbing organisasi intra sekolah OSIS gitu ya kan, sama kesiswaan begitu sih. Jadi saya ingin tanya, alasan Anda ingin menjadi ketua OSIS itu apa? Ya, alasan saya sih ingin meningkatkan lah minat bakat siswa. Kayak di sekolah ini itu sarana dan prasarananya itu kurang bermasyarakat lah. Kayak misal seperti ekskul basket, seperti ekskul voli gitu. Kayak itu kurang merangkul siswa-siswanya untuk bermasyarakat lebih dekat lah dengan sekolah gitu, dan ingin membimbing para siswa-siswa berprestasi itu lebih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, dan itu juga tidak mudah tentunya, itu perlu step by step juga. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan cukup penting sih. Saya lihat Anda itu begitu semangat menjadi ketua OSIS itu. Apa sih motivasinya kok bisa begitu semangat? Motivasi ketua OSIS ya. Motivasi ketua OSIS sih nggak terlalu besar sih. Kayak motivasi itu antara berguna atau tidak berguna juga. Kalau motivasimu besar, nggak diimbangi sama niat, itu nggak ada gunanya juga. Jadi kayak niat itu nomor satu dulu kan, daripada motivasi. Kayak kalau motivasi sih ingin lebih berorganisasi juga sih, kayak menambah pengalaman di bidang kayak non fisik maupun fisik, terus organisasi intrasekolah juga mengayomi
banyak organisasi juga di dalam sekolah. Jadi gitu sih. Pertanyaan selanjutnya nih, apa yang Anda lakukan jika ingin memajukan Semaga menjadi sekolah yang lebih berkualitas? Apa yang Anda lakukan jika ingin memajukan Semaga menjadi sekolah yang berkualitas? Yang nomor pertama itu dari sampulnya dulu lah. Kayak Semaga itu di luar itu kelihatannya seperti apa. Kita harus perbaiki image orang-orang dulu tentang Semaga. Kayak Semaga itu gini loh. Semaga itu gini loh. Kayak sampulnya gini. Nah, gitu. Kalau dalam isinya itu loh, dalam isi Semaga itu kita itu mau memperbaiki itu 100% perfect itu nggak bakal bisa, karena sekolah itu pasti ada plus minusnya juga. Tapi kalau dari sampul dari sekolahnya itu masih bisa diperbaiki. Kayak Semaga itu gini loh, dipandang dari luar itu seperti ini. Jadi kita harus menekan luarnya dulu ya. Iya. Image sekolah dulu, Iya. baru kita Iya. memasukkan. Image dari orang lain itu menjadi. Lalu, apa pentingnya sih menjadi ketua OSIS itu di SMA Negeri 3 Sragen? Pentingnya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 3 Sragen. Pentingnya menjadi ketua OSIS. Untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri Sragen itu jujur-jujuran aja itu nggak mudah gitu. Kayak kita menjadi ketua di organisasi intrasekolah yang mengayomi semua organisasi dan merangkul semua ekskul yang ada di sekolah. Itu kayak nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kita itu harus menyetarakan pikiran kita itu sama ratusan orang ataupun ribuan orang di sekolah. Kayak nggak mudah. Kalau untuk keuntungan untuk menjadi ketua OSIS, ya kalau dibilang dari segi pembelajaran kelas, nah ini yang paling dicari itu dispen lah, banyak dispennya gitu. banyak dispen, ya banyak dispennya. Nah kalau apa itu untuk di luar pelajaran seperti ya bisa mengusulkan event-event sendiri lah gitu. Tapi di sisi lain itu kalau mengusulkan event ya harus koordinasi dulu sama guru-guru pembimbing dan yang lain-lain. Nah kayak gitu sih keuntungan. Lalu nih, Anda ingin menjadi ketua OSIS itu untuk keterangan semata atau ingin benar-benar memajukan sekolahan? Kalau untuk itu ketenaran semata, kayak gimana ya? Mau jadi ketua OSIS untuk ketenaran semata lah. Untuk apa itu jadi anggotanya sendiri aja itu sibuknya itu walau alam. Itu sibuk banget. Mau cari tenar dari mananya gitu. OSIS itu bukan ajang untuk cari kayak gituan lah. Kalau cari ajang kayak gituan itu mending jangan masuk OSIS lah. Gitu aja sih. Saya kira jadi ketua OSIS untuk mencari cewek. Keren aja. Enggak. Jadi gimana caranya Anda memberi contoh kepada siswa-siswi lain untuk menjadi siswa yang lebih baik dan bersama-sama memajukan SMA Negeri 3 Sragen? Menjadi contoh. Kalau menjadi contoh itu ya seperti yang kita lakukan sehari-hari lah, mentaati peraturan, terus ya yang paling simpel aja lah, atribut, seragam, terus aturan dan peraturan di wilayah sekolah, di lingkungan sekolah itu tidak boleh ngapain aja, itu jangan sampai dilanggar gitu. Ya kita paling simpel itu gitu. Terus ini, kalau Anda menjadi ketua OSIS, pastikan banyak murid-murid yang nakal-nakal gitu kan, banyak yang nggak mematuhi aturan. Itu kan menjadi hambatan Anda untuk melakukan visi misi. Jadi gimana itu caranya untuk menghadapi hambatan tersebut? Untuk mengatasi kenakalan siswa remaja ya, di di sekolah SMA Negeri 3 Sragen. Nah, untuk mengatasi itu sih gimana? Kita mau mendisiplinkan secara 100% itu juga nggak bisa. Soalnya gimana? Sifat masing-masing siswa itu berbeda. Kita nggak bisa nyuruh si A itu dengan si B itu harus sama, sifatnya itu sama-sama.
misal sama-sama buruk atau sama-sama baik itu nggak bakal bisa, karena sifat dan mindset seseorang itu beda-beda. Kita nggak bisa merubah semua itu menjadi keinginan kita, nggak bisa. Jadi kayak yang paling simpel aja lah, ya, secara perlahan-perlahan step by step itu kayak membimbing ke arah yang lebih baik gitu. Itu aja sih yang paling simpel aja. Maaf ini pertanyaan mungkinnya agak menyinggung. Bagaimana jika Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Bagaimana jika Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS? Ya ya menerimanya sih, karena gimana ya, ketua OSIS itu kan udah dari pilihan masyarakat sekolah secara keseluruhan juga kan. Jadi kalau nggak kepilih itu berarti kita itu belum kurang meyakinkan secara masyarakat sekolah untuk menjadi ketua OSIS, untuk menjadi pemimpin organisasi intra sekolah gitu. Ya, harus menerima dengan lapang dada lah. Terus kalau misal nggak keterima, itu masih bisa banyak organisasi lain yang masih open to join di sekolah ini. Ya, cukup aja sih pertanyaan pada pertemuan pada kali ini. Ya, itu teman-teman, saya telah mewawancarai Rizal, calon ketua OSIS dari kelas 10D. Cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Al Rizal dari kelas 10C. Di sini saya kedatangan tamu nih dari kelas 10F, yaitu Bilkis, calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen. Baik, untuk Mas Rizal, terima kasih ya telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Baik, bisa dilanjutkan Mas. Kita langsung to the point aja ya, langsung ke pertanyaan. Visi misinya apa sih menjadi ketua OSIS itu? Visi saya menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mewadahi siswa untuk mengembangkan potensinya dan mampu membangun terobosan inovatif dalam menghadapi tantangan di era digital seperti ini, sehingga dapat menciptakan kepribadian yang cermat, yaitu kreatif, elegan, responsibel, moralus, amazing, dan bertalenta. Kemudian misi saya pertama, melakukan kegiatan sharing bersama dengan guru dan murid sehingga saya dapat menyaring aspirasi tersebut. Kedua, mengadakan pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan skill dari masing-masing siswa. Ketiga, menggunakan sarana digital untuk menunjang pembelajaran. Oke, visi misinya sangat bagus ya untuk memajukan SMA Negeri 3 Sragen. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Alasannya apa sih ingin menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen? Sebenarnya jujur saja dari diri saya sendiri, saya juga maju mundur nih mau jadi OSIS atau enggak. Tapi setelah adanya dukungan dari guru-guru dan teman-teman saya jadi mau jadi OSIS. Kemudian saya juga ingin melatih kemampuan kepemimpinan saya. Dan kira-kira ada nggak motivasinya untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 3 Sragen itu? Seperti jawaban saya tadi, saya ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan saya. Jadi saya dapat bersosialisasi dengan berbagai pihak. Jadi saya kayak punya punya rasa sosialisasi yang berkualitas gitu. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih? Gimana sih caranya memajukan SMA Negeri 3 Sragen setelah kamu terpilih menjadi ketua OSIS? Memajukan SMA Negeri 3 Sragen, contohnya dengan sekarang kan era digital ya, kayak apa-apa pakai handphone, pakai laptop. Ya kalau nggak pakai HP sehari aja nggak bisa kan ya? Bisa. Jadinya kalau bisa ini pembelajaran bisa pakai handphone gitu. Terus apa lagi Mas? Oke, sebenarnya seberapa penting sih jabatan ketua OSIS untuk kamu itu? Kalau berdasarkan fakta nih ya, jabatan itu penting ya. Soalnya kalau kita punya jabatan, aku jadi ketua OSIS nih, jadi aku bisa kayak mengkoordinir teman-temanku buat kayak kayaknya bagus kalau kita ngelakuin ini deh, ngelakuin ini dulu terus ini kayak gitu.
jabatan ketua OSIS itu hanya untuk keterangan semata, tidak bukan? Atau untuk hal-hal biar keren aja atau biar dikagumi? Enggak dong, soalnya kalau cuma buat tenar kayak gitu gampang, nggak perlu kayaknya jadi ketua OSIS. Kayak masuk OSIS aja kamu bisa tenang. Terus kalau sampai saat ini saya masih berjuang untuk jadi ketua OSIS, berarti saya beneran pengen dong majuin SMA 3 Sragen dengan menjadi ketua OSIS. Kan kamu bilang ingin memajukan SMA Negeri 3 Sragen kan? Contoh-contohnya ingin memajukan SMA Negeri 3 Sragen itu apa aja? Kegiatannya, contoh kegiatannya. Kalau dilihat dari mata telanjang ya, yang ada di depan kita itu kayak banyak sampah gitu. Terus ya kalau bisa kita bikin program kerja yang bisa jadiin SMA 3, SMA di wilayah mandiri yang juga dilakukan saat ini kan ya. Iya. Kita bisa dengan nanam tanaman, dengan milah sampah kayak gitu-gitu aja dulu. Terus kemudian ya yang tadi saya ngomong soal media era digital itu. Ya, media era digital. Terus SMA Negeri 3 Sragen itu kan sekarang nggak boleh ya, yang namanya botol. Nah, benar-benar itu. Botol plastik. Itu salah satu upaya sih, tapi kalau dilihat ya masih banyak gitu ya. Ada yang di kantin jual pakai plastik, di koperasi pun masih ada kan ya. Nah, Jadi snack-snack gitu masih banyak. kalau untuk meniadakan penggunaan plastik ini nggak bisa ya. Tapi kalau sekedar mengurangi bisa. Jadinya kalau boleh pakai, tapi jangan berlebihan gitu aja. Dan kalau bisa kedepannya kita bisa ngolah gitu. Gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menghadapi hambatan saat menjadi ketua OSIS? Kan banyak kan siswa-siswa yang nakal, kenakalan remaja biasa. Itu gimana cara menanganinya? Itu agak susah sih ya, soalnya kalau kita ngomongin temen aja, jangan kayak gitu, jangan nakal, jangan bolos, tetap nekat gitu. Terus ya, kalau bisa ada bimbingan lah ya, bimbingan buat jadiin siswa SMA 3 itu punya karakter. Di slogannya aja udah ada kan. Harusnya kita bisa apa ya, mengamalkan itu nih. Mengamalkan itu. Slogannya. Slogannya apa? Semoga apa? Semoga juara. Tanya beneran juara atau enggak? Tapi banyak ya prestasi dari SMA Negeri 3 Sragen itu, dari ekskul-ekskulnya, kegiatan organisasinya itu banyak. Iya benar-benar. Tapi kalau bisa SMA 3 itu punya apa ya, organisasi buat yang akademik juga nggak sih? Soalnya aku sendiri nggak pintar di organisasi sebenarnya. Tapi kalau nggak ada yang buat akademik gitu. Kayak organisasi apa itu waktu saya SMP itu ada apa ya? Lupa. Ya pokoknya ada deh. Kayak yang pintar IPA di bawah. Ya benar kayak gitu kan, maksudku kayak gitu. Jadi SMA 3 ini sebenarnya butuh banyak yang perlu dimajuin gitu loh. Iya, masih banyak kurangnya sih Iya, menurut saya. benar. Pertanyaan selanjutnya ini mohon maaf ya, agak menyinggung sedikit. Gimana sih perasaan Anda saat tidak diterima menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen? Waduh, kok nggak keterima ya? Belum pemilihan juga nih. Iya. Belum diterima, kok nggak keterima gitu ya? Cuma Terus sekedar ya? tanya. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak terima sih, ya udah, kalau nggak terima kan masih jadi OSIS gitu ya. Jadi bisa kalau nanti ada ketua OSIS yang memilih siapa gitu, mungkin dari kelasmu. Nah gitu. Nah ya saya tetap bakal apa ya? Bakal ngejalanin tugas saya di situ. Tapi sebelumnya semoga aja terima, terus ya kepilih jadi ketua OSIS gitu ya. Itu aja sih. Ini pertanyaan berikutnya ya. Gimana tanggapan Anda jika ada yang mencurangi kamu saat memegang ketua OSIS? Mencurangi ya? Iya, mencurangi. Semisal besoknya saya dapat 10 suara nih, ternyata yang ditulis cuma 5, banyak banget ya yang dikurangi. Terus kayak nggak adil gitu ya. Tapi kalau saya ngomong nih bakal ditindakin, nggak, seharusnya
maka sekolah punya tindakan sih buat itu. Kalau enggak ya gimana, nggak adil dong. Adil kan ya. Tapi kan kadang juga ada kampanye dari pihak lain itu kan suka menjelek-jelekin calon-calon yang Iya, lain. iya, ada kayak gitu. Sama kalau yang sekarang ada ini kan kayak nyuap gitu kan. Kamu tak kasih, misal 50.000 nih, nanti kamu milih aku ya. Kayak gitu kan banyak. Nah, itu sih kekurangan dari sistem pemilihan di negara kita dan di sekolah kita yang di depan mata nih. Sekolah kita ya, masa kayak gitu sih? Harusnya bisa pakai digital gitu loh. Tapi sengaja nggak ada. Oke, udah itu aja sih pertanyaan yang saya tanya. Oke, terima kasih semuanya dan juga Mbak Bilkis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Dadah.